perhatian masyarakat. Bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang tua dan juga tentu saja bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah. 8 orang pelaku perundungan terhadap seorang bocah penjual gorengan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan berhasil diamankan. Seorang pemuda bernama Ajat tega melempar bocah berusia 8 tahun. Dilansir dari laman United Nations Children's Fund atau yang disingkat dengan UNICEF, bullying merupakan pola perilaku disengaja bertujuan untuk menyakiti terjadi secara berulang-ulang dan ada perbedaan kekuasaan. Seorang pelaku bullying memang bermaksud menyebabkan rasa sakit pada korbannya, baik menyakiti fisik atau kata-kata ataupun perilaku yang menyakitkan dan dilakukan secara berulang kali. Anak laki-laki lebih mungkin mengalami bullying fisik, sedangkan anak perempuan lebih mungkin mengalami bullying secara psikologis. Bahkan di zaman yang semakin maju ini, kerap kali ditemukan bullying secara online atau yang biasa kita kenal dengan cyberbullying. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis bullying. Yang pertama yaitu bullying secara fisik atau pembulian yang dilakukan secara fisik yang akan menimbulkan luka fisik, seperti halnya dengan mendorong, menjatuhkan, ataupun memukul seseorang yang bertujuan untuk melukai seseorang tersebut. Kemudian yaitu ada bullying sosial, seperti halnya dengan menggosipkan atau menyebarkan rumor yang belum tentu kebenarannya yang akan menjatuhkan harga diri atau kepercayaan diri korban bullying tersebut. Kemudian terdapat bullying verbal atau pembulian menggunakan kata-kata, seperti halnya dengan membicarakan seseorang tersebut dengan julukan yang kurang pantas ataupun dapat merendahkan harga diri seseorang tersebut. Kemudian yang terakhir yang marak terjadi di era digital ini seperti halnya yaitu cyberbullying atau pembulian secara online. Dapat dengan melakukan hate speech atau menebarkan komenan yang buruk, juga dengan menyebarkan kebencian terhadap seseorang. Adapun alasan terjadinya kasus bullying ini, dari beragamnya kasus bullying, rata-rata bullying terjadi karena adanya perbedaan dari status sosial atau posisi kekuasaan. Anak-anak yang paling rentan menghadapi resiko lebih tinggi untuk dibully seringkali anak-anak yang berasal dari masyarakat terpinggirkan, anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, anak-anak dengan penampilan atau ukuran tubuh yang berbeda, anak-anak yang penyandang disabilitas, atau anak-anak migran dan pengungsi. Namun, tak dapat kita pungkiri bahwa pasti ada pula faktor lingkungan yang menyebabkan adanya perilaku bullying ini terjadi. Kemudian yaitu dampak yang ditimbulkan dari kasus bullying ini. Yang pertama yaitu terjadinya gangguan tidur pada si korban. Kemudian yang kedua yaitu terdapatnya kecemasan yang berlebihan pada diri korban bullying ini. Kemudian yang ketiga yaitu perasaan yang rendah diri. Kemudian yang keempat yaitu tidak percaya diri dalam melakukan hal apapun yang dilakukan oleh para korban bullying ini. Kemudian yang kelima yaitu menurunnya prestasi yang dimiliki oleh korban bullying ini. Bahkan dapat mengakibatkan depresi, seperti pada kasus nyatanya yaitu anak SD di Jambi depresi dan masuk rumah sakit akibat dibully oleh teman sekelasnya. Kemudian cara mencegahnya ada 4. Yang pertama yaitu menetapkan pengetahuan mengenai bullying dan mensosialisasikan mengenai bullying atau perundungan pada masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua yaitu memastikan jalur komunikasi yang aman dan terbuka untuk pelapor kasus bullying tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tanamkan rasa peduli dan menghargai antar sesama umat manusia. Kemudian yang keempat yaitu membuat program anti perundungan atau bullying. Kemudian dari kelompok kami dapat memberikan 2 solusi. Yang pertama yaitu memberikan bantuan dan dukungan terhadap korban bullying.
Kemudian yang kedua yaitu melaporkan pada pihak yang bersangkutan berkaitan dengan kasus bullying ini. Stop Stop bullying. bullying now.